Pada poin ini saya bahagia, gitu loh. Karena pada kelima begini kalian akan merasakannya bahwa uang bukan segala-galanya lagi. Yang kita cari hari ini adalah kebahagiaan. Kalau harta dunia sudah ada, berarti tinggal cari harta surga. Ya, karena itu aja sudah. Nah, jadi pada poin ini dari kejadian tadi kemarin malam itu membuat saya dan ibu semakin semangat. Jadi saya masih mau lagi mengeluarkan uang untuk kalian. Nah, saya dari semua sana. Jadi nanti Bude Hermansyah itu nanti akan bikin sister manajemen di sini. Ya. Jadi nanti saya punya fasilitas kan banyak bisa dipakai untuk sekolah musik, sekolah vokal, sekolah musik dan semua. Nanti Mas Anang yang supporting. Dan nanti akan saya bikin studio rekaman. Ya. Jadi nanti ke depan Bintang dari Timur ini, dan saya berharap saya dan ibu ini hanya founder. Nanti ke depan mungkin ada yang bisa lanjutkan gitu loh. Ya, gitulah untuk memenuhi. Karena mimpi saya setelah dari Rusla, kita tidak punya lagi artis Maluku Utara seperti Indonesia, tidak ada. Nah, padahal artis ini di Jakarta, di Indonesia itu menjadi ajang promosi dalam proses pembangunan wilayah itu. Nah, kenapa kita tertinggal? Karena kita nggak punya tokoh-tokoh nasional. Nah, kenapa kita nggak punya tokoh-tokoh nasional? Baru mulai bangkit sering di daerah udah sebunuh. Jangan kan sampai ke Jakarta, baru di daerah sudah sebunuh terus. Nah, kalian milenial dalam posisi kalian masuk dalam angka demografi begini, kalian pada usia demografi, jangan mengikuti karakter itu, nggak bagus. Gitu. Semakin kita tidak ikhlas orang lain besar, semakin besar itulah kita tidak akan maju. Banyak penyanyi juga tidak bisa karena diiri di sebelah. Masalahnya kenapa bisa? Gak pernah mati-mati, padahal mau dimatikan gak bisa mati-mati. 54 tahun. Gitu loh. Tumbuh terus. Ya, sampai separuh jiwa pergi pun banyak yang balik lagi. Loh, kenapa? Karena Mas Anang hidup dengan ketulusan dan keikhlasannya. Dia tidak pernah orang lebih dari dia. Dia mau orang lebih dari dia. Dan kita satu tipe. Kalau kalian bisa lebih hebat dari saya jempol. Gitu. Jadi apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi pengalaman saya, kalian mau gali mau, saya enggak ada masalah. Karena hidup ini bukan untuk sendiri gitu. Kenapa harus melakukan ini? Karena mata rantai. Kalau saya bisa lakukan hari ini buat kalian, maka besok anak-anak saya ada yang melakukannya. Ngerti gak? Karena nggak mungkin kita tanam tomat panen jengke, nggak mungkin bos. Ya, jadi kalau kalian mau besar, berpikir besar mulai dari yang kecil. Kalau kalian mau berkah Allah itu turun secara ikhlas, kalian hiduplah dengan ikhlas. Kalau kalian takut orang lain lebih maju dari kalian telah mundur 1000 langkah. Tapi kalau kalian seperti teman bisa maju 1000 langkah, kalian akan dibukakan jalan 100.000 langkah. Dan itu saya alami. Saya ngalami. Semua sekarang bertubi-tubi untuk. Tapi tetap ada. Karena Tuhan tidak tidur itu. Ya, bagi yang percaya gak usah khawatir. Gitu. Makanya kita bertuhan. Takut Tuhan gitu. Ya, jangan sibuk sembahyang, tapi kelakuan terasa sama gitu loh. Ya, jadi hati, pikiran, jiwa semua sama. Terserah orang mau bilang kalian sombong lah, arogan lah, apa terserah. Kenapa? Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalian semakin benar, orang jahat bilang kalian salah. Tapi sebaliknya juga begitu. Ya. Kalau saya bukan peminum, pemabuk yang suka minum pasti bilang saya sombong. Betul terhadap. Nah, jadi kita jangan masuk pada dunia mereka, kita masuk pada dunia kita sebagaimana talenta yang telah Tuhan kasih. Ya, jadi saya berharap dengan posisi ini ke depan, sudah kami putuskan untuk berkelanjutan season 3, ya, dan banyak-banyak talent yang muncul. Nah, kayak kemarin Mas Anang juga sama Mas Santi bingung, ini 6 orang, semua bagus, mau dibawa gimana caranya? Gitu loh, ya kan? Jadi akhirnya kami menemukan, jadi kemarin prosesnya berpikir. Jadi akhirnya saya putuskan, oke, saya bikin studio rekaman. Jadi mereka nanti ini go pulang pergi.
pulang pergi. Jadi ada momentum mereka ke Jakarta, nanti saya bantu fasilitasi, ya, dan sementara transit. Nanti, jadi dia begini mereka di sini. Nanti buat diatur, saya lagi mengatur orang untuk coaching mereka lagi sambil Mas Anang ngatur untuk cipta lagu mereka. Ngerti nggak? Nanti setelah itu bisa rekaman di Jakarta, kalau jadi siap kita rekaman di sini. Tapi nanti timnya datang ke sini. Nah kalau tim datang ke sini, nah itu saya kepingin bahwa kalian ada yang punya hati mau melatih anak-anak untuk sekolah vokal, sekolah musik, sampai sekolah I.O. Nanti semua itu kolaborasi dengan yang sudah ada. Jadi tetap harus ada mentor-mentornya, harus ada gitu loh. Ya karena saya dan ibu gak mungkin punya waktu full untuk kita mesti cari doi lagi bos, jangan keluar doi terus bos. Iya kan? Nah jadi oleh sebab itu ya bantu doa. Saya usahakan kalau bisa tahun ini bisa kita selesaikan studionya, saya selesaikan tahun ini studionya. Ya. Nanti tugasnya Mas Anang yang mengirim tim pulang balik. Nah nanti hasil bintang dari timur ini dia boleh balik juga, gitu loh. Karena sekarang kan sudah medsos besar kan, ya kan? Nah sambil jadi mereka bisa main di sana, main di sini gitu loh. Nah kalau bisa kita prioritas kepada event-event lokal gitu loh, sehingga kalian punya talent terhadap mata bicara ini, jam terbangnya kita tingkatkan di lokal, gitu loh. Karena kemarin Safrin pertama kali tampil di Bandung, grogi juga dia, beda gitu loh. Walaupun sudah dilatih, penampilannya udah jauh lebih bagus, suaranya jauh, lagu dicip. Tapi jam terbang kan gak bisa diciptakan dalam satu hari. Setuju nih? Nah oleh sebab itu, kompetisi yang begitu kuat di Jakarta, ya mau tidak mau kami harus ciptakan ruang kompetisi harus ada di sini lagi. Ya, setuju? Nah, itu sudah ada dalam planning ibu. Ya, sebentar lagi mungkin saya akan bantu untuk menyiapkan infrastrukturnya sehingga secara rutin event bisa setiap bulan. Ya. Jadi saya hanya menyiapkan infrastrukturnya saja. Nanti kalian yang bersatu bergejolak untuk mencari uang. Ya. Kalau kalian dapat duit terus mau traktir saya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak mau traktir juga tidak apa-apa. Ya, kayak ini dong mana berapa doi kemarin minta traktir bakso mau. Ya, tunggu sampai Jakarta ya. Saya mau traktir penghuni. Ya. Jadi posisi kayak gitu, ya. Jadi saya berharap kalian jangan kecewakan Mas Anang, Mbak Santi, saya dan istri. Ya, Mas Anang buang waktu. Mas Anang kalau buang waktu, dia hilang duit. Karena Mas Anang ini bernafas saja duit masuk. Iya kan? Dia kalau sibuk buat kita begini, dia nggak dapat duit. Nah, saya sebaliknya, kalau saya lebih double garden, saya sibuk begini, duit keluar nggak ada yang masuk. Iya, betul nggak ada? Ya kan? Kalau saya duduk urus kerja 1 minggu, saya dapat duit terada. Ini saya sibuk urus bangunan, saya keluar doi, nanti habis itu baru dapat profeto lagi. Nanti ada yang bersebut lagi. Bos beginilah. Coba mau dibayangkan kalau ganti pas saya pada 1 menit kan mau utara. Jangan cuma mengeluh. Ngerti gak? Ya. Jadi saya berharap momentum ini bisa menjadikan awal kebangkitan buat industri kreatif di Ternate dan sekitarnya. Nah, saya berharap ke depan kalau pintu terbuka, kalian harus membangun adik-adik gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita memasuki bonus demografi. Ini gak gampang. Kerja formil itu sudah hampir banyak tertutup. Hari ini saya berani taruhan, kalian pergi lamaran siapin, kalian punya sarjana S2, S3 kalian pergi. Nggak ada, sampai 5 yang dapat 5 kerja. Jadi nggak? Kenapa? Bukan kalian tidak mampu, karena kompetisinya terlalu kuat. Karena orang ini cuma merasa hebat, padahal jauh ada orang yang faktanya memang hebat. Bisa paham ya? Nah ini poin penting. Oleh sebab itu pintu
non-formal inilah yang menjadi peluang besar. Industri kreatif menjadi peluang terbesar bagi era bonus demografi. Kenapa? Karena situasi ke depan tantangannya makin sulit. Orang stres makin banyak, bos. Paham? Nah, ngoni-ngoni inilah yang hibur-hibur orang stres. Ya, kalau sekarang ngoni belum hibur, ngoni bikin stres ke saya. Tapi ke depan, ngoni hibur orang-orang stres itu. Betul ada? Nah, kalau orang sudah stres, untuk menyenangkan dirinya, dia berani nggak keluar duit? Halo? Halo? Betul ada? Narkoba yang risiko dapat tangkap saja dong berani. Apalagi cuma datang nonton hibur pada orang. Ya. Bayar 100.000. Apa dokter mau? Betul ada? Untuk kali event 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Tiap minggu mau dibikin 100.000 ya. Ya, jadi satu industri yang positif. Jadi dari ngoni untuk ngoni semua. Bisa sepakat ini? Ya, nanti Vero punya ini. Ya, supaya kena pedaging kasih tambah-tambah sedikit. Iya. Ya, sepakatnya setuju ya? Ya, jadi tugas saya dan Ibu adalah mempersiapkan infrastruktur untuk kalian bisa ada tempat untuk bisa tampil terus. Ya. Yang kedua, ada tempat untuk kalian latihan terus. Sepakat ini? Ya. Nah, nanti habis itu baru dia punya musik di kolaborasi. Betul tidak? Nanti siapa kolaborasi? Hasilnya aku bagi sudah. Jadi kalian jangan tunggu orang sewa. Kalian yang menciptakan pasar itu gitu loh. Ya, setuju kan? Gitu loh. Saya hanya membantu. Jadi penyanyi-penyanyi pun diciptakan terus. Kasih jam terbang mereka tampil. Dan kalian kalau pertama kali tampil, jangan langsung minta bayaran mahal-mahal. Tampil aja, terbayar aja, alhamdulillah itu loh. Bisa ngerti gak? Ya. Mas Anun tiap hari sibuk urus tampil loh. Bangun tidur sibuk urus tampil ini. Nah itu seringkali yang pikirnya harus jauh dan panjang ke depan. Setuju ya? Ya? Jadi itu saja dari saya. Tetap semangat, jangan mundur, dan ada apa-apa kita komunikasi terus. Ya, kalian bersyukur. Istri saya masih muda, jadi dia ikut Unip. Gitu loh. Kalau saya sudah agak jauh sedikit, jadi kadang-kadang ya apa boleh buat lah, ketemu si Iko kan. Kalau ada malam terus tega mati bos. Ya, ya udah. Ya, Tata kali itu tertawa kita. Iya. Ya, itu aja ya. Sekarang Mas Anang yang lanjut ya. Jadi Mas Anang berkomitmen untuk bantu orang ya. Makasih. Oke, keren kan? Jadi kalau kepala daerah kayak begini semua di Indonesia gak ada yang ketinggalan di Indonesia ya. Oke, jadi fasilitas sudah disiapkan. Nanti kita diskusi lagi. Kalau nggak bisa ketemu kita bisa Zoom. Kita bikin sesi Zoom, apa aja yang sudah disiapkan yang dikerjakan. Kalau perlu aku datang, pasti aku akan berangkat ke sini. Itu nggak ada masalah. Jadi aku akan siap menemani teman-teman, karena aku ingin juga bareng sama beliau membangun daerah sini. Jadi itu cita-citaku. Jadi tolong juga militansinya teman-teman terus dikuatkan dan gunakan sosial media dengan baik. Jadi sekarang sosial media udah banyak dan murah. Kalian semua nggak boleh dari tim ini semua tidak paham sosial media. Harus paham. Karena itu bagian nanti bagaimana mensupport Pak Benny kalau memang mau berlanjut ke jenjang yang lebih jauh, lebih tinggi, bahwa kalian sudah mampu bisa menjadi militansinya Pak Benny, dan saya juga akan bantu juga untuk militansi itu. Jadi tolong teman-teman juga belajar sosial media dengan baik. Kapan-kapan itu timnya Yonglek itu semua adalah expert sosial media. Yonglek udah mau ikut part of the team. Dia tuh jago banget. Dia tuh brilian banget di sosial media. Dia siap untuk bantu pergerakan kita ini. Dan dia nanti salah satu guru. Ya, salah satu yang siap pelatih yang akan berangkat ke sini ngajarin teman-teman. Dan
kalau benar-benar udah nyampe sini, agak Yonglek diskusi bagaimana membuka pikiran-pikiran kalian, karena dia jago banget untuk ngomong tentang sosial media dan hidup yang kekinian. Dia tahu. Jadi hari ini mudah-mudahan jadi hari yang baik buat kita semua, jauh lebih baik buat selanjutnya, dan semangat terus ditinggikan. Jadi tinggal sekarang semuanya sudah dijelaskan, tinggal bagaimana kemampuan kalian diolah, bagaimana kemampuan kalian ditingkatkan. Jadi jangan bilang lagi bahwa tidak ada fasilitas. Jadi jangan bilang lagi bahwa kalian tidak disupport. Ini sudah jelas disupport, semuanya tinggal tergantung teman-teman yang ada di sini hari ini untuk menularkan ke teman yang lain. Anak muda kumpulin sebanyak mungkin, kalau sudah punya tempat nanti tempatnya kita apa, di mana di Ternate punya tempat base camp yang kuat. Itu gunakan sebanyak-banyaknya anak muda untuk hadir di situ untuk berdiskusi tentang kreatif industri. Ada base camp mewah lagi. Nanti itu mau disiapkan. Strategis lagi. Itu ya, strategis di tengah kota. Ya, Ya, jadi harapannya jangan sampai itu tidak difungsikan dengan baik, tidak dijalankan dengan baik. Kalau kamu ngomong ingin ke Jakarta menimba ilmu, kita siap. Untuk teman-teman Jakarta berangkat ke sini dari kliennya aku pasti akan siap. Kapan aja mereka berangkat, disiapkan untuk berangkat ke sini untuk mengcoaching kalian, pasti teman-teman mau semua. Karena memang cita-citanya teman-temanku semua, seniman-seniman yang produktif dan kreatif, itu ingin membangun Indonesia jauh lebih baik. Karena kita merencanakan bagaimana bonus demografi 2045 Indonesia menjadi negara Indonesia yang hebat. Ya, oke. Terima kasih buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip satu. Jika diizinkan Tuhan untuk kalian menjadi seseorang ke depan, kita nggak ada yang tahu ya. Jika diizinkan Tuhan untuk kalian, saya cuma titip satu. Jangan kalian tahan untuk diri sendiri, tapi kalian bagilah untuk banyak orang lagi. Setuju? Ya? Setuju ya? Ya, jadi rezeki jangan makan sendiri ya. Nanti busuk. Gode kayak Vero begini, karena dia tako, terpaksa dia cepat-cepat salur sudah. Itu loh. Nanti lama-lama terganti pada dia lagi nih. Itu loh. Jadi harus banyak salur. Setuju ya? Ya, sepakat ya? Ya, terima kasih. Ini nggak salah. Ini video. Ini nggak kelihatan nih tapi. Sudah. Kameranya video. Iya makanya bingung jadi ya apa Pak, lagi. udah pencet ya Pak. Udah pencet Pak. Nggak tahu. Dia minta direkam. Iya. Tapi ini kamera depan belakang nih, geng. Sudah Pak, sudah terekam ya. Itu kenapa? Belum dimatiin. Oh, Belum dimatiin. cover ini. Video aja. Video. Oh iya sudah Pak, sudah. Right. Oh maaf. Video aja. Mau video aja bapaknya. Video. Oke. Oke. Iya. Terima kasih sudah Pak. Sudah ya Pak, belum dimatiin malah. Saya, makasih Ibu.